Shalom, jumpa lagi bersama saya, Pendeta Andi Silalahi dalam Renungan Harian. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14. Kisah 1 ayat 12-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya beri tema doa menanti janji Tuhan. Setelah kenaikan Yesus ke surga, kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Apa yang mereka lakukan setelah tiba di kota Yerusalem? Apakah mereka bersantai atau jalan-jalan? Tentu tidak. Mereka semua berkumpul di satu tempat, lalu berdoa bersama-sama. Mereka berdoa dalam menantikan janji Yesus berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Mereka memang sudah mendapat mandat untuk pemberitaan Injil, akan tetapi tanpa doa dan kuasa Roh Kudus, mereka pasti akan mengalami kegagalan. Doa merupakan rahasia keberhasilan pelayanan. Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bahwa sebelum dia melayani, dia terlebih dahulu berdoa, bahkan berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Keteladanan dalam hal doa Yesus tunjukkan sepanjang hidupnya. Bahkan ketika dia sudah berada di atas kayu salib, dia pun tetap berdoa. Berdasarkan Kisah 1 ayat 12-14 ini, kita akan melihat teladan doa dari para rasul yang sangat berdampak dalam kehidupan pribadi, kehidupan bersama, selanjutnya dalam pelayanan. Pertama, berdoa dalam ketaatan. Dasar dari doa adalah ketaatan terhadap firman Tuhan. Sewaktu Tuhan Yesus masih tinggal bersama-sama dengan para murid, Ia memberikan perintah, Kisah 1 ayat 4, agar mereka tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Dalam ayat 12, para murid menaati perintah itu. Mereka tetap tinggal di Yerusalem walaupun mereka berasal dari Galilea. Sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk kembali lagi kepada keluarga yang telah ditinggalkan sejak mengikuti Yesus. Bahkan ada kesempatan bagi para murid untuk kembali ke profesi mereka sebagai nelayan di Galilea. Tetapi para murid lebih memilih taat kepada firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan mereka ini disertai dengan sukacita. Taat berarti melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa ketaatan terhadap firman, tidak mungkin seseorang dapat memiliki kekuatan dalam menjalani setiap pelayanan. Kedua, berdoa dalam ketekunan. Kehidupan doa yang dimiliki oleh para murid memiliki ciri, yaitu bertekun dengan sehati. Setelah peristiwa kenaikan Kristus, intensitas pertemuan para murid semakin meningkat menjadi 120 orang kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 15. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid agar menaikkan doa dalam ketekunan tanpa jemu-jemu. Bertekun berasal dari kata proskartereantes yang artinya terus-menerus, sesuatu yang bersifat konstan. Dengan kata lain, doa telah menjadi gaya hidup atau menjadi kebiasaan yang positif bagi para murid. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayat 42-47. Sehati berasal dari kata homotumadon yang artinya memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Sehati berarti tidak lagi memikirkan kepentingan diri sendiri. Ketiga, doa dalam kebersamaan. Persekutuan doa ini rupanya menjadi persekutuan doa yang pertama kali diadakan oleh para murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada jarak 10 hari antara kenaikan Yesus ke surga dan hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Masa tenggang waktu ini dihabiskan oleh para murid untuk apa? Untuk berdoa, saling menguatkan,
saling melengkapi dengan percaya akan janji-janji Tuhan Yesus yang akan memberikan kuasa dalam Kisah 1 ayat 8. Janji itu ditujukan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang harus menunggu di hadapan hadirat-Nya sampai ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus Kristus. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memperhatikan bagaimana doa kita. Tingkatkanlah kuantitas dan juga kualitasnya supaya kita memiliki kekuatan di dalam menjalani setiap hidup dan pelayanan kita. Sebab tanpa doa kita akan lemah dan bisa jatuh ke dalam dosa. Doa berarti membangun keintiman relasi dengan Tuhan. Maka mari kita teruskan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menerapkan atau melakukan dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat yang berada dalam penderitaan, dalam kesusahan. Tuhan juga memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan. Mereka yang menderita oleh karena COVID, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pendengar sekalian, renungan kita kiranya menjadi berkat dan Tuhan dimuliakan. Shalom.